Oke, selamat sore. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah pemrograman berbasis open source. Pada chapter kali ini kita membahas tentang struktur data dictionary. Ya. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada struktur data dictionary, ya, itu apa itu sih dictionary itu, ya, kemudian bagaimana membuat dictionary, kemudian mengakses, mengubah, menambah, menghapus, bahkan kita menggunakan construction dictionary. Ya. Oke, kita lihat dengan apa itu dictionary pada Python. Ya. Struktur data dictionary ini merupakan salah satu struktur data built-in juga yang dari bahasa pemrograman Python selain struktur data list, struktur data tuple, dan struktur data set. Struktur data list ini mampu menyimpan berbagai macam hal. List biasanya digunakan untuk menyimpan koleksi data. Namun, struktur data list ini ternyata punya kelemahan. Nah, kelemahannya adalah tidak menggunakan kata kunci. Karena apa? Karena untuk mengakses sebuah list itu kita harus menggunakan indeks. Ya, karena yang dipakai dalam pengaksesan pengaksesan list itu menggunakan indeks. Nah, dictionary ini bisa sebagai solusi pengganti dari list karena apa? Karena pengaksesannya itu menggunakan kunci. Dictionary ini mirip dengan struktur data yang bentuknya seperti kamus. Ya, ibarat kalau kita mencari sesuatu di kamus itu, mencari kata di kamus, kita berdasarkan kunci, berdasarkan dari huruf dan seterusnya. Nah, adapun kata kunci kemudian ada nilainya. Jadi ada kunci dan ada nilai. Kata kunci harus unik, jadi di dalam dictionary kata kunci harus unik, sedangkan nilai bisa diisi dengan apa saja. Saya ambil contoh, di sini ada sebuah dictionary yang di mana terdapat dua buah kunci, yaitu nama dan IPK. Ya, di mana untuk kunci nama itu kita isi dengan value mudrika, kemudian kunci IPK kita isi dengan 3,25 berupa tipe data float. Ya, kemudian kita bisa running, ya. Hasilnya adalah ini. Ini saya coba clear dulu untuk semua, ya. Kita running. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini. Kemudian dictionary pada Python tadi, ya, bahwa Anda bisa melihat bahwa saya mengakses ini, ya, dictionary itu menggunakan kunci. Ya, jadi ada kunci nama dan kunci IPK. Kalau menggunakan tipe data list, Anda harus mengingat bahwa indeksnya berapa. Sedangkan ini tidak perlu. Jadi hanya cukup mengakses indeksnya, kuncinya. Nah, perbedaannya dengan list dan tuple, ya, dictionary memiliki kunci berupa teks, bisa juga angka. Jadi kuncinya itu bisa berupa angka juga, bisa berupa teks. Sedangkan list dan tuple menggunakan indeks berupa angka untuk mengakses nilainya. Karena kan indeksnya dimulai dari 0, ya. Nah, dalam bahasa pemrograman lain, dictionary itu biasa dinamakan dengan associative array. Nah, hal yang wajib dalam pembuatan dictionary itu tentunya nama dictionary itu sendiri, ya, kemudian ada key, ada value, dan buka tutupnya itu menggunakan kurung kurawal. Jadi, mirip dengan tipe dataset, hanya saja di situ kita menambahkan key dan value. Ya. Nah, antara key dan value itu kita pisah dengan titik 2, sedangkan untuk pemisah antar item itu Anda gunakan tanda koma. Sebagai contoh, di sini ada contoh yang menggunakan satu item, jadi key-nya karena dia cuma satu ya tidak masalah. Jadi kalau key-nya banyak seperti yang di kedua ini, Anda harus bikin dia unique key-nya. Ya, value-nya sama tidak masalah. Contoh berikutnya, saya buat ke dalam dictionary tabel barang. Ya, ini kenapa saya bikin tabel barang? Anda bayangkan aja dictionary itu adalah sebuah tabel. Ya, tabel. Nah, di mana key-nya itu adalah atribut dari tabel, sedangkan value-nya ini adalah nilai value yang ada pada setiap atribut. Ya, jadi ini bisa kita bayangkan adalah sebuah tabel. Jadi kalau membangun sebuah dictionary, anggap aja sebagai Anda membangun sebuah
tabel. Ini kalau kita jalankan, hasilnya seperti ini. Jadi ada nilai value yang diikuti dengan nilai key diikuti oleh tiap value. Untuk dictionary pada Python sama konsepnya dengan list dan tuple, ya. Kenapa? Karena isi datanya boleh macam-macam, ya. Boleh objek, boleh list, boleh tuple, boleh dictionary juga, boleh string, boleh integer, boleh boolean, ya. Apa saja bisa. Saya ambil contoh di sini ada 3 dictionary. Kalau yang di sini menggunakan key integer, tapi value-nya string, ya. Kemudian key-nya string, value-nya string. Yang ketiga ini campuran, ada integer, ada string, ya. Nah, ini bisa kita type, kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah kelas dictionary semua, dan ini adalah isi dari dictionary itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya, saya juga bisa menggunakan dictionary di dalam dictionary. Saya juga bisa menggunakan list di dalam dictionary. Ya. Contoh, misalnya ada key. 1 isinya belajar, key 2 isinya adalah sebuah list. List yang ketiga ini adalah string, yang keempat ini nilainya integer, yang kelima ini riwayat sekolah, ini isinya berupa dictionary juga. Ya, jadi boleh berisikan seperti itu. Ini kalau kita running hasilnya seperti itu. Nah, untuk mengakses elemen dictionary pada Python itu Anda bisa menggunakan kurung siku, ya, dengan cara menuliskan nama key-nya. Jadi di dalam kurung siku Anda tambahkan nama key atau ya key-nya, ya. Atau bisa menggunakan dengan metode get. Ya. Nah, kita lihat dengan contoh, ya, misalnya ada the dictionary makanan, ya, ada ayam, bebek, ikan ini, ya. Kemudian dengan menggunakan key, saya gunakan makanan ayam, ya. Yang ini cara yang pertama menggunakan key, yang kedua menggunakan get. Nah, untuk penggunaan get, ini kurungnya bukan kurung siku. Ya, jadi menggunakan kurung bulat, kemudian diikuti dengan key-nya. Jadi ini kalau kita jalankan, hasilnya adalah ayam geprek, sama. Ya. Kemudian kalau kita menggunakan indeks, ya, di sini ada contoh dictionary mahasiswa, ya. Ya, ini agak banyak, ya. Jadi di sosmed, ya, dia berupa dictionary juga. Nah, di sini kita bisa mengakses nama dari mahasiswa tadi, ini yang kita masukin. Kemudian kita bisa mengambil value dari Instagram. Berarti ada di dalam dictionary sosmed. Jadi kita masuk dari sosmed, ya, jadi masuk ke key-nya sosmed, baru masuk ke key-nya Instagram. Jadi key-nya itu nanti ada 2. Jadi untuk mengakses Instagram kita harus menggunakan dua buah key. Seperti ini hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini cara menggunakan indeks, ya, atau menggunakan key, ya. Nah, yang kedua menggunakan perintah get. Nah, ini sama. Jadi kalau saya mengambil untuk yang hobi, ya. Jadi saya ambil hobi. Berarti tinggal get hobi. Seperti ini. Ini hobi. Nah, di dalam dictionary kita juga bisa menggunakan perulangan, ya. Jadi sama seperti konsepnya di struktur data list ataupun tuple, ya. Jadi saya ambil contoh di sini ada dictionary web, ya, terdiri dari name, URL, dan FB. Nah, untuk mencetak Anda tinggal gunakan for key in web, ya. Jadi ini adalah dictionary-nya. Jadi kita lakukan perulangan di dalam dictionary, kita cetak. Ya, cetak. Ya, key-nya kan kita nggak tahu. Jadi waktu kita looping itu dia akan mengambil nilai key-nya. Ini akan tersimpan. Ya. Nah, cara berikutnya adalah misalnya kita menggunakan format string, ya. Jadi dictionary ini bisa kita unpacking, ya, modelnya kita unpacking. Jadi kita bisa ambil ini key-nya dan ini value-nya, ya, karena kan dia berupa pasangan, ya. Jadi ada key dan value, maka kita bisa ambil secara terpisah
dalam variable key dan value. In web items, ya, kita bisa print nilai key dan value-nya. Seperti ini hasilnya. Ya. Berikutnya adalah mengubah elemen dictionary Python. Caranya sama seperti di tipe data list, yaitu mengisi nilai ke dalam key atau index dictionary. Ya, jadi langsung kita isi. Contohnya misalnya ada ayam geprek, mau saya ganti menjadi ayam mercon. Jadi dari key-nya ayam, saya ganti ke ayam mercon. Ini tinggal saya laksanakan eksekusi. Hasilnya dia sudah mengganti dictionary. Jadi dictionary tidak seperti tuple ya. Kalau tuple kan nggak bisa dia ganti ya. Kalau ini masih bisa kita ganti. Kemudian untuk menambah elemen dictionary di Python, itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita langsung menambahkan sebuah key baru dengan value yang baru. Jadi key baru dengan value baru. Kemudian kita bisa menggunakan perintah update. Ya. Jadi contohnya, misalnya saya mau menambahkan telur dadar. Ini key-nya telur. Jadi tinggal saya nambahkan ini saja. Waktu dijalankan, dictionary-nya sudah otomatis menambahkan sebuah key yang baru. Jadi key baru dengan value yang baru. Kemudian saya mau menambah dengan cara update. Nah, untuk menggunakan perintah update, Anda perlu menggunakan kurung kurawal setiap kali mau update. Jadi kita lampirkan key yang diikuti dengan value. Jadi dengan kurung kurawal di sini. Jadi waktu diupdate, otomatis akan menambahkan item di dalam dictionary kampus. Jadi kalau dijalankan, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk menghapus elemen dictionary Python, itu kita bisa menggunakan perintah del ataupun menggunakan perintah pop. Perintah del sudah pernah kita lakukan, yaitu untuk menghapus memori di dalam menghapus variabel di dalam memori, dan bisa juga kita gunakan untuk menghapus elemen dictionary di dalam Python ya. Cara kedua adalah menggunakan metode pop. Metode ini berfungsi untuk mengeluarkan item di dalam dictionary. Kalau kita mau hapus secara keseluruhan dari dictionary-nya, maka kita bisa menggunakan metode clear. Jadi ada del, ada pop, ada clear ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan perintah del. Perintah del. Jadi misalnya saya punya dictionary makanan ya, ada sambal juga, sini saya tambahkan. Kemudian saya mau hapus yang bebek ya, karena menunya habis mungkin kan. Jadi saya hapus bebeknya, tinggal gunakan perintah del makanan dalam kurung siku bebek. Jadi diikuti dengan kuncinya. Jadi ini Anda harus menggunakan kunci pada dictionary. Ya, kita laksanakan. Hasilnya di awal itu masih ada bebek, begitu kita del, ternyata bebeknya sudah hilang, sudah dihapus. Nah, kalau menggunakan metode pop, ini kurang lebih sama seperti di del, hanya saja perintahnya menggunakan nama dictionary diikuti perintah pop dengan key-nya. Nah, ini kalau kita jalankan, hasilnya akan sama. Ya. Kemudian untuk mengambil panjang dictionary, Anda bisa menggunakan perintah atau fungsi dari len. Kayaknya di semua tipe data list, tuple itu bisa kita gunakan, yaitu fungsi len. Ya. Jadi contohnya ini ada 3 item, maka kalau kita jalankan, hasilnya akan mendapatkan nilai 3. Ya, 3. Kemudian yang terakhir ini adalah penggunaan konstruktor dictionary. Jadi untuk pembuatan dictionary kita juga bisa menggunakan sebuah konstruktor dict namanya. Ya, kepanjangannya dictionary. Ya, dengan menggunakan perintah dict kita tidak lagi menggunakan kurung kurawal, tapi cukup kurung biasa. Ya. Selain itu key element juga tidak perlu menggunakan tanda kutip dan tanda sama dengan dipakai untuk menginputkan nilai ke dalam dictionary. Ya, ini hanya
alternatif penulisan saja. Untuk penggunaan dictionary kami bebaskan Anda mau pakai yang gimana, mau pakai kurung kurawal ataukah menggunakan konstruktor dari Dic. Nah, ini kita lihat contohnya aja. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini sama saja. Ya, jadi apapun yang Anda pilih, ya semuanya kembali lagi pada kalian ya. Lebih suka yang mana? Yang jelas di Python struktur data dictionary ini sangat berguna sekali dalam pemrograman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk materi selanjutnya akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat belajar.